Kenapa Indonesia sulit keluar dalam lingkaran setan kemiskinan? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa sebenarnya lingkaran setan kemiskinan itu sendiri. Dalam bahasa sederhana, lingkaran setan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok terus-menerus terjebak di dalam kemiskinan. Artinya, walau sudah berusaha keras, mereka tetap saja sulit keluar dari kondisi ini. Mereka seperti terperangkap, dan generasi demi generasi ikut terkena dampaknya. Jadi sebelum kita lanjut, kita coba pahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan miskin itu sendiri. Definisi kemiskinan bisa berbeda-beda, tergantung dari standar masing-masing negara atau lembaga internasional. Di Indonesia sendiri, kemiskinan sering diukur berdasarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Badan Pusat Statistik atau BPS punya kriteria khusus untuk mengukur siapa saja yang masuk kategori miskin. Dan di tahun 2023, BPS menetapkan garis kemiskinan Indonesia pada sekitar 535.547 per kapita per bulan. Ini artinya, jika seseorang dikategorikan miskin, itu hanya memiliki uang di bawah 17.900 per hari untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apakah itu cukup? Bayangkan, dengan uang yang kurang dari 535 ribuan per bulan, seseorang harus memenuhi kebutuhan untuk makan, bayar listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, tentu saja ini sangat sulit, apalagi dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Dan menurut data BPS terbaru pada Maret 2023, sekitar 9,36% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita hitung, ini berarti sekitar 25,9 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sedihnya, meski pemerintah sudah berusaha keras menurunkan angka kemiskinan ini, namun jumlah ini masih sangat besar. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana tingkat kemiskinan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita flashback ke tahun 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,82%. Selama beberapa tahun berikutnya, angka kemiskinan sedikit menurun. Namun, saat pandemi COVID-19 datang di tahun 2019, jumlah orang miskin kembali meningkat. Pada tahun 2020, angka kemiskinan naik menjadi 10,19% karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya berkurang drastis. Setelah pandemi mulai terkendali, angka kemiskinan berangsur-angsur menurun lagi. Di tahun 2023, tingkat kemiskinan Indonesia turun ke angka 9,36%. Jadi, kalau dilihat dari tahun 2018 hingga 2023, ada fluktuasi yang cukup signifikan. Akan tetapi, jika kita lihat data kemiskinan selama satu dekade terakhir oleh BPS, sejak tahun 2014 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,6 juta orang atau turun sekitar 2,22% dalam 10 tahun terakhir. Atau secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300.000 orang per tahun. Tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan sempat naik karena pandemi COVID-19. Namun setiap kali ada krisis, jumlah orang miskin bisa langsung naik lagi. Ini membuktikan kalau banyak orang rentan kembali jatuh miskin. Kenapa bisa itu terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan orang terjebak dalam kemiskinan. Salah satu faktor utamanya adalah pendidikan yang rendah. Akses pendidikan yang terbatas membuat banyak orang Indonesia tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Tingkat putus sekolah yang masih tinggi juga menyebabkan banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ada lagi nih faktor lainnya, yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dan pekerjaan yang informal di Indonesia membuat banyak orang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Mereka yang bekerja di sektor informal seringkali tidak memiliki perlindungan sosial dan upah yang cukup, sehingga sulit untuk mencapai kestabilan finansial, belum lagi infrastruktur yang belum merata. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, belum memiliki infrastruktur yang memadai. Hal ini menghambat akses ke pendidikan,
pasar, layanan kesehatan, dan peluang pekerjaan. Sehingga membuat masyarakat di daerah ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Kemudian ada faktor pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Sayangnya, laju pertumbuhan penduduk tidak selalu sejalan dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Faktor yang terakhir adalah korupsi dan kebijakan yang tidak efektif. Korupsi pada tingkat pemerintahan dan kebijakan yang tidak efektif menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali bocor dan tidak mencapai sasaran, sehingga upaya penuntasan kemiskinan menjadi lebih lambat. Lalu, apakah tidak ada solusi untuk memutus lingkaran ini? Tentu saja ada. Salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan bisa membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan mereka keterampilan untuk bertahan hidup. Pemerintah juga perlu menyediakan beasiswa atau bantuan belajar bagi anak-anak dan keluarga miskin. Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan literasi keuangan. Banyak orang miskin yang terjebak utang karena kurang paham cara mengelola uang. Dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan uang, mereka bisa belajar untuk menabung atau berinvestasi secara bijak. Lalu, bagaimana dengan bantuan sosial? Bantuan sosial bisa menjadi solusi jangka pendek, namun harus diimbangi dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini bisa membantu mereka memiliki keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, belajar keterampilan digital untuk mencari pekerjaan di sektor yang lebih modern. Meskipun terdengar sederhana, usaha-usaha ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan individu masing-masing harus berperan aktif. Nah, di akhir video ini, kita bisa simpulkan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Lingkaran setan kemiskinan memang ada, tapi dengan dukungan yang tepat, orang-orang bisa keluar dari jeratan ini. Dengan meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan keterampilan kerja, kita bisa mengurangi angka kemiskinan. Karena pada akhirnya, semua orang punya hak untuk hidup layak dan meraih masa depan yang lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa, kita semua punya peran dalam membantu mereka yang masih berjuang keluar dari kemiskinan. Terima kasih.